Shalom, sahabat Super Disciple. Berjumpa kembali di dalam Super Talk Ngopi, ngobrol persoalan iman. Bersama saya Hardi dari Karawaci. Kali ini kita akan membicarakan dimulai dari rumah yang dimana dengan adanya digital atau program-program media-media digital yang bisa mempengaruhi iman anak muda. Oleh karena itu, di dalam kita membicarakan di tengah kesibukan para ayah saat ini, tentu para ayah juga yang bergumul berjuang di dalam menghidupi keluarga. Bagaimana kita sebagai seorang ayah mengutamakan peran rohani kita di rumah ini? Oleh karenanya, dalam perjuangan keras di pekerjaan, membangun reputasi, mencari validasi, mengejar keberhasilan prestasi, semuanya itu tentu panggilan untuk setiap ayah harus menjadi dasar segala-galanya, yaitu apa? Membangun kehidupan rohani keluarga. Kalau kita renungkan bersama, bagaimana di rumah kita menjadi seorang ayah yang mendidik anak-anaknya, dan rumah itu menjadi tempat pertama untuk mereka mencari adanya seorang figur yang memimpin kerohanian. Bagaimana juga berdoa, belajar nilai-nilai iman, menyaksikan teladan hidup seorang ayah yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun rumah seperti itu, terutama kaum ayah. Sebagai seorang ayah atau kepala rumah tangga, memang kita tidak selalu merasa mampu. Ada kalanya kita lelah, khawatir, karena banyak tantangan, bahkan juga mungkin perkataan-perkataan di lingkungan sekitar. Justru di saat-saat seperti itulah kita diingatkan akan panggilan tanggung jawab membangun rumah secara rohani, bukan sekadar beban yang kita pikul sendiri. Karena Tuhan telah memanggil kita untuk kembali menata prioritas, membangun kembali mesbah keluarga, meski dimulai dari langkah yang sederhana. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai proses pembentukan iman generasi berikutnya, bukan semata-mata tugas gereja, tugas pelayanan yang diberikan oleh gereja barangkali seperti itu. Semua berasal dari rumah, yaitu ruang makan, ruang keluarga, ruang tidur, atau dalam perjalanan, atau dalam situasi apapun. Nah, oleh karena itu, dalam membahas ini, saya tidak sendirian. Ada dua orang ayah yang bersama-sama dengan kita untuk ngopi, ngobrol persoalan iman, boleh sambil seruput kopinya, jangan lupa, dan kita sama-sama simak. Shalom untuk kedua ayah yang luar biasa. Ada Pak Miki dan Pak Elias. Silakan Pak Miki memperkenalkan diri dan juga Pak Elias berikutnya. Shalom Super Disciples, nama saya Miki, saya tinggal di Adelaide di South Australia. Senang sekali bisa ketemu dan berjumpa dengan bapak-bapak sekalian di sini dan juga teman-teman ayah-ayah, para ayah yang luar biasa. Oke, Baik, terima kasih Pak Miki yang di Adelaide ya. Baik, bagaimana Pak Ayah kita ini, Pak Elias? Halo, selamat sore. Saya Elias, tinggal di Bandung. Terima kasih bertemu dengan para ayah, super disciple, dan kita percaya pada podcast kita hari ini akan membangun iman kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, terutama di tengah tantangan kita sebagai ayah dalam hidup seharian. Terima kasih. Luar biasa. Kalau orang Bandung bilangnya sampurasun, gitu ya, jawabnya rampes. Ya ini para ayah dengan segala pengalamannya, dan tentu Tuhan juga sudah menitipkan kehendaknya buat kita berdasarkan konteks panggilan kita masing-masing, dengan pekerjaan kita juga masing-masing. Dan oleh karena itu, di dalam podcast kita saat ini, kita akan membahas bagaimana panggilan seorang ayah menjadi imam dalam keluarga. Kalau kita melihat firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 23, saya bacakan buat kita semua, yaitu karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas sebagai imam ataupun kepala rumah tangga dihubungkan dengan Kristus.
Bagaimana Kristus itu menjadi kepala jemaat yang betul-betul memimpin atau disebutnya menyelamatkan tubuh, anggota tubuh. Ini sebenarnya lebih berbicara tentang tanggung jawab untuk menuntun, bukan sekadar atau bicara tentang posisi, kuasa, otoritas yang menekan. Biasa Kak, kaum ayah begitu ya. Kalau anaknya ngomel atau apa, waduh ini otoritas ayah nih ya. Apalagi zaman sekarang juga ada istilah fatherless generation. Wah, ini juga satu tema yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam kita bergumul memahami arti peran ini, bagaimana Bapak-Bapak tentang pengalaman Bapak menafsirkan panggilan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks di rumah, terutama dengan anak-anak atau juga bersama istri di rumah. Nah, bagaimana Pak Miki dalam menanggapi panggilan Tuhan sebagai kepala rumah tangga atau sebagai imam di rumah ini? Ya, Pak Hardi, terima kasih untuk kesempatannya. Sejujurnya saya adalah a father to be ya. Saya belum punya anak, Ha, tapi saya punya satu istri. Puji Tuhan. ha, Dalam puji Tuhan. pengalaman saya yang mungkin nggak sedalam bapak-bapak yang lain, saya belajar untuk sekalipun saya belum ke sana, Pak, tapi saya belajar untuk menerapkan memang firman Tuhan di dalam Efesus 5 ini. Saya rasa hal yang paling simpel yang kita bisa lakukan itu selalu kita ingat kasih Tuhan sama kita gitu. Jadi yang Yesus sendiri juga Paulus di sini bilang kan bahwa kita harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kita harus tahu dulu gimana Kristus mengasihi jemaat sih. Apa yang dia mau lakukan buat jemaat. Nah, siap nggak saya lakukan itu? Jadi pertanyaan yang besar buat saya adalah ketika saya masuk ke dalam pernikahan, ketika saya masuk dalam sebuah keluarga, saya siap nggak untuk saya memberikan hidup saya, bahkan sampai titik darah penghabisan, untuk keluarga yang saya kasih, sama seperti Kristus. Kasih Kristus gimana sih? Kita kan tahu kasih Kristus itu tanpa batas. Kasih Kristus itu tidak berkesudahan. Kasih Kristus itu tidak ada kondisi, unconditional. Jadi harus dari mulai saya, bukan berarti saya harus selalu sempurna, tapi kita sebagai seorang suami, sebagai para ayah, sebagai disciple of Christ, kita mau belajar dan menundukkan diri kita, belajar dari Kristus, belajar dari Tuhan kita yang menjadi panutan kita, supaya apa? Supaya kita bisa jadi seorang ayah, seorang suami yang begitu mengasihi istri kita. Jadi saya ingat pesan Yesus di Matius 20 ayat 28, Yesus bilang begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saya selalu berusaha ya, kadang-kadang ya kita juga namanya manusia ya Pak ya, kan masih Hmm, bisa aja keceplosan gitu kan. Tapi Tuhan ya. begitu baik. Saya selalu ingat, oh ya, Tuhan itu begitu setia. Saya harus, kalau saya keceplosan, mungkin saya kurang bisa menjadi suami yang sabar mungkin ya. Saya berusaha untuk saya bilang, Tuhan, ampuni saya, tapi saya mau menjadi lebih baik lagi. Hari ini saya mau menjadi lebih baik lagi. Dan saya berusaha untuk tidak menyerah, Pak. Oh, Walaupun ya. sekali lagi bapak-bapak yang lain tentunya lebih banyak berpengalaman, perangnya lebih banyak ya Pak. Tapi saya even dari sekarang saya selalu berdoa, Ya. Tuhan kalau bisa ya, dari mulai saya dulu saya mau merendahkan diri saya supaya peperangan di dalam rumah tangga itu hanya antara kita dan iblis, jangan antara suami istri kita. Hmm, Jadi luar biasa. Ya. ya, menjadi satu tim ya, teamwork kerjasama untuk kita bisa melayani Tuhan gitu. Jadi begitu dulu dari saya, Pak. Luar biasa, luar biasa. Walaupun belum punya anak, tetapi sudah punya satu visi yang jelas ya, berasal dari firman Tuhan atau panggilan Tuhan sedemikian rupa. Wow, luar biasa itu ya. Jadi memang panggilan dan juga dasar panggilan itu sudah sangat jelas sekali Pak Miki miliki ya.
Luar biasa. Salam buat istri itu, Pak. Wah, ini punya pasangan hidup yang sudah mengerti kan firman Tuhan. Amin. Kaum ayah yang siap-siap memiliki anak juga bisa belajar dari teladan Pak Miki ini. Luar biasa. Amin. Oke, Pak Miki. Ya, saya pribadi juga terus belajar dan selalu ingin belajar. Ada di kumpulan komunitas seperti ini, itu membentuk saya. Saya belajar dari bapak-bapak sekalian, juga dari ayah-ayah yang lain. Mungkin bisa di-share nanti kan, bisa kasih komen, ya kan, bisa kasih pendapat kita masing-masing supaya kita menjadi satu komunitas. Karena sejatinya kita sebagai para ayah, kita nggak sendiri. Kalau kita bisa menjadi satu komunitas yang saling menguatkan, ya nggak, saling mendoakan, wah itu luar biasa banget. Menurut saya, iblis juga pasti kalang kabut ya, karena saya percaya kalau 2-3 orang sepakat, ya kan, Tuhan bilang bahwa doa kita akan dikabulkan gitu. Saya percaya pasti semuanya pengen keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang luar biasa. Amin. Nah, jadi masuk nih ke poin gimana supaya kita bisa merefleksikan ya apa yang kita pelajari dari Efesus tadi, Efesus 5, ya, supaya kita menjadi seorang ayah, seorang pria yang Tuhan benar-benar kehendaki. Bagaimana kaum pria memaknai sebuah keluarga supaya nggak cuma jadi simbol, tapi itu bagian penting, yaitu panggilan dari hidup kita. Nah, dalam realitas sekarang ya kita tahu banyak sekali yang kita harus pikirin, apalagi zaman milenial ini, zaman bukan milenial lagi, zaman AI, ya kan? Udah pekerjaan, ekonomi, belum lagi tuntutan sosial, belum lagi keadaan politik global dan sebagainya. Ya banyak sekali yang bisa mengganggu pikiran kita, tetapi jangan khawatir para ayah karena semuanya akan dibahas di sini ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Pak Elias. Bagaimana menurut Bapak di zaman zaman yang begitu banyak sekali tantangan ini, Pak? Bagaimana pendapat dan pengalaman Pak Elias? Ya, terima kasih ya Pak Miki. Jadi Pak Miki ini adalah hamba Tuhan yang dipersiapkan ya untuk menjadi ayah nanti, dan sudah ada tim ya bersama istri, dan saya rasa inilah tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita, karena memang kan firman Tuhan itu kita beranak cucu ya. Jadi saya rasa banyak juga sekarang generasi muda itu tidak berharap punya anak. Jadi kalau kita punya tanggung jawab terhadap keluarga seperti Mazmur 128, maka setelah menikah, berkeluarga, punya anak, punya cucu, sebenarnya inilah kesempatan kita juga untuk membangun ya misi Tuhan di dalam mengabarkan Injil. Karena bagi saya, mungkin saya nggak bisa injilin banyak orang ya, tetapi kami punya dikaruniai 3 orang anak, yang menurut saya 3 orang anak inilah yang saya perkenalkan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi kembali kepada tantangan kita saat ini, saya rasa tidak mudah ya, karena sebagai orang ayah kita punya tanggung jawab menghidupi keluarga, tapi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya tentang pengajaran, dan inilah sebenarnya yang suka diabaikan. Contoh di gereja ada guru sekolah minggu, tapi orang tua tidak mengajarkan lagi hal-hal yang penting tentang Alkitab. Mungkin dititip aja deh ke guru sekolah minggu seperti itu ya. Mengenai pendidikan mungkin udah kita serahkan aja ke sekolah yang bagus. Sehingga ada sebenarnya peran sentral yang menurut saya tidak bisa kita lepaskan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari saat ini, yaitu tentang pengenalan takut akan Tuhan. Saya sangat terberkati ya dari kisah Abraham. Saya bacakan pada kita. Ini adalah saat-saat Abraham akan mempersembahkan anaknya kepada kepada Tuhan, karena Ishak itu akan dikorbankan begitu. Nah, ada satu perkataan di dalam Alkitab dari Kejadian 22 ayat
2. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi Abraham itu ketika Tuhan ya akan menguji itu iman Abraham, dan Abraham taat gitu ya. Dan bayangkanlah ya, kita punya anak hanya 1 orang, dan itu harus dipersembahkan. Dan pada saat itu Abraham tidak runding dengan Sarah, ya, dia ambil keputusan sendiri gitu ya. Jadi maksud saya, kita mungkin punya istri, pastilah kita berunding ya. Tetapi ada otoritas yang lebih tinggi lagi, yaitu Tuhan. Dan dia tidak bilang kepada istrinya. Yang kedua, ketika dia bawa Ishak ini, dia punya asisten sebenarnya Abraham ya. Dia bisa suruh itu orang-orang untuk angkut kayu bakar ke bukit persembahan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Abraham, dia sendirilah yang membawa ranting itu bersama anaknya. Dan di sana dikatakan kami sembahyang. Jadi mungkin kata menyembah itu, itulah ya pertama kali kita dengar. Jadi ketika kita memulai sebuah mezbah keluarga, harus ada pengorbanan. Seperti Abraham tadi mungkin mengorbankan perasaan, mungkin kepada istri pun tidak bisa lagi diceritakan, karena ini yang dipersembahkan ini nggak tanggung gitu ya, anak sendiri gitu. Dan kalau kita lanjutkan dialognya itu, Ishak bertanya, Pak, di mana dombanya? Dan Abraham jawab ya, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi sebenarnya ketika kita pelajari kisah ini, ketika Ishak itu akan ditikam gitu ya, Ishak ini tidak melawan gitu. Kalau saya pikir dia bisa tenang bapaknya pada saat itu ya, atau dia melarikan diri. Jadi sebenarnya pasti ada proses pembelajaran gitu antara Abraham dengan anak ini, sehingga Ishak itu pun turut gitu. Udah, gimana kata Tuhan, laksanakan Pak gitu. Nah, jadi inilah tantangan kita menurut saya ya. Bisakah kita mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita? Contoh, mungkin sekarang orang tua ketika kita punya anak, mungkin pikiran kita mencari sekolah yang bagus untuk pendidikan mereka. Padahal sebenarnya nilai yang terpenting yang pertama kita ajarkan bukan dari sekolah, yaitu mengajarkan firman Tuhan. Mengapa? Dalam Mazmur 27 kan dikatakan bahwa sesungguhnya anak laki-laki itu adalah milik pusaka Tuhan. Berarti yang paling bernilai di mata Tuhan itu adalah anak-anak kita. Dan kitalah orang yang dipercaya gitu. Nanti Pak Miki dikaruniai anak, Pak Miki lah yang dipercaya untuk mengasuh anak ini. Jadi nggak sembarangan makanan dia. Coba bayangkan anak kita dikasih makanan junk food, kita akan marah. Nah Tuhan juga akan marah gitu. Kalau nilai-nilai yang kita beri kita itu adalah junk food, misalnya medsos lah apa semua hambur waktu untuk itu. Nah tega nggak kita ya menghadapi situasi ini? Misalnya anak kita lagi nonton nih, kita baca Alkitab atau aduh kasihan anak kita, itu tantangan ya. Nah tapi disinilah kita harus meletakkan di tengah tantangan itu ada yang punya otoritas terbesar, yaitu Tuhan. Nah makanya tadi Abraham ini tidak merundingkan kepada istrinya ya, karena kalau dikasih tahu ke istrinya pasti istrinya sedih sekali ya. Waduh, masa anak kita satu-satunya harus dipersembahkan, gimana anak gitu Pak? Mungkin nggak nyampe ke Bukit Moria itu gitu. Nah jadi tantangan yang pertama adalah menurut saya bagaimana kita percaya Alkitab itu adalah satu-satunya kebenaran. Dan kita pun memperjuangkan gitu kepada anak kita bahwa ini buku yang pertama. Kami dikaruniai 3 orang anak. Tapi buku pertama yang mereka baca itu sebelum mereka sekolah adalah Alkitab. Sebelum mereka masuk sekolah itu sudah khatam Alkitab. Jadi dari tidak bisa baca, bisa membaca Alkitab, Mazmur gitu. Kenapa seperti itu? Mungkin ada oke kita perdengarkan musik klasik ya gitu. Tapi dalam hati kita harus kita katakan Alkitab yang pertama. Jadi tumpang tangan dan berdoa. Jadi langkah pertama saya rasa tantangan kita. Semua nilai-nilai dunia ini kita berani gitu bahwa Alkitab lah yang nomor 1. Nah jadi ketika ada nanti perbedaan pendapat, ada juri. Contoh, sekali waktu anak kami ya nonton film Alkitab ini, kartun.
Daud dan Goliat gitu. Ternyata dalam film itu Goliatnya jatuhnya bukan tersungkur ya, jadi jatuh ke belakang. Sedangkan Alkitab itu jatuhnya terjerembab ya. Dan anak saya tanya, Pak, mana yang benar? Kamu sudah tahu, yang benar apa? Alkitab. Oh iya. Jadi film itu bisa dirubah oleh sutradara, penulis skenario, supaya penonton senang. Tetapi bukan itu tujuannya. Yang penting itu kalau ada perbedaan, yang tetap benar itu adalah Alkitab. Nah, jadi saya rasa itulah tugas kita pertama ya, memperkenalkan Tuhan Yesus dan Alkitab itu nggak boleh orang lain. Nah, sulit, saya rasa enggak ya. Asal kita buat itu sebagai prioritas yang pertama dalam hidup kita, maka saya rasa itu bisa kita lakukan. Tapi maukah kita? Nah, inilah tantangannya. Saya rasa kita harus mau. Yang kedua, dalam semua pergumulan hidup, kita harus juga mengajak anak-anak kita berdoa ya. Nah, di hadapan Tuhan saya rasa kami berlima, di hadapan Tuhan saya bilang sama anak-anak saya, kita itu sama. Kita lima-limanya anak-anak Tuhan. Jadi kalau saya yang lemah, anak-anak boleh berdoa. Dan itu yang kita lakukan juga gitu ya. Nah, tetapi sekarang tantangannya, bisakah kita menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan anak-anak? Nah, ini juga ya, entah pagi, entah malam, atau bapaknya udah kecapekan, nggak bisa lagi. Tapi ini harus kita kalahkan gitu. Sehingga nanti anak-anak akan mengalami banyak perjalanan rohani di dalam kesehariannya. Dan ini sudah kami rasakan juga ya, bahwa sekali waktu anak kami belajar Mazmur 23, masih kecil waktu itu, dan dia hafal, tapi dia nggak ngerti, karena masih umur 5 tahun ya. Dan misalnya contoh, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya ya. Lembah kelam itu gimana ya buat anak 5 SD? Nah, sekali waktu dia jatuh ya, kami lagi makan pizza, jatuh kepalanya benjol, dan kami harus bawa ke rumah sakit, dan masuklah ke ruang ronsen, dan dia merasa takut. Aku takut Pak, gitu kan, kepalanya sudah benjol. Lalu saya bilang, nah kamu ngerti ya, tapi kan ada Bapak di sini. Bapak kan temenin, jangan takut. Jadi maksudnya ketika kamu merasa takut, ada Bapak yang nemenin. Tapi ada Bapak yang tidak kelihatan, yaitu Bapak di sorga. Itulah maksudnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembala dan dia tenang. Coba bayangkan kalau kita tidak punya referensi yang sama. Yang mana ya Pak maksud Bapak Mazmur 23? Nah, tapi kalau kita punya dasar yang sama, ketika menghadapi tantangan dan juga kesulitan dalam hidup, mereka punya pegangan. Gitu. Dan yang terakhir, saya rasa ya, tadi doa, mengajarkan nilai Alkitab, dan ketiga, ya kita biasakan juga untuk memuji Tuhan ya. Jadi anak kami ini namanya Henoh, Obed, dan Lea. Nah, Lea itu sang yang perempuan ya, kami sebut worshiper gitu, pemuji. Jadi pokoknya walau sedih, walau susah, kita menyanyi. Kenapa? Karena di dalam puji-pujian ada kuasa Tuhan. Sehingga satu hari ya saya pengalaman, saya pernah sakit gitu ya. Dalam rasa sakit itu saya ketakutan sekali. Dan saya undang anak-anak, anakku tolonglah doakan tumpang tangan buat Bapak. Jadi kita juga bisa lemah, kaum ayah ini. Mungkin kita kuat di hadapan anak-anak, tapi di dalam ketakutan kita mungkin kita masuk kamar ya, sendiri kita berdoa dan menangis sebagai orang yang lemah. Dan anak-anak kita tidak tahu. Tapi ada kalanya mungkin kita pun harus menangis di hadapan mereka, bahwa kita ini juga manusia yang lemah. Dan akhirnya mereka tahu, gimana ya Bapakku kalau dalam keadaan lemah, ya berdoa. Dan kita yang bilang, doakanlah Bapak. Dan mereka tumpang tangan untuk saya. Dan sakit saya disembuhkan. Dan akhirnya saya katakan, terima kasih ya nak, kemarin aku takut sekali. Sekarang perut Bapak sudah enak dan sudah sehat. Terima kasih untuk doanya. Jadi anak-anak kita adalah tim kita. Dialah rekan sekerja kita ya. Mungkin kita hari ini Pak Miki berdua, besok jadi bertiga, besok jadi berempat. Nanti anak menikah lagi. Jadi tim ini akan terus berjalan sehingga berita kemenangan, berita Injil ini akan terus terberitakan. Oleh karena itu tantangan ekonomi, kesehatan banyak sekali, nggak lagi jadi masalah. Biarkan aja itu kita hadapin, tapi kita punya sauh yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita share kepada anak-anak. Demikian Pak Miki, terima kasih. Jadi dari pengalaman ini mungkin ini yang saya rasakan dalam hal praktis ya. Tetapi saya sangat tertolong karena beberapa kali dalam peristiwa-peristiwa penting dalam hidup ini, akhirnya keluarga ini memang menjadi rekan sekerja. Mereka menjadi sumber inspirasi, sumber semangat, dan juga kita melihat ya keterbatasan kita yang akhirnya bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya.
Ya kita kira Daud ya ketika hendak membangun bait Allah itu kan tidak selesai dan dilanjutkan oleh Salomo. Dan akhirnya cerita tentang itu akan terus berlanjut. Nah inilah yang mungkin saya bisa bagikan. Mungkin Pak Hardi ya yang bisa juga memberikan tanggapan terhadap tantangan-tantangan ini tadi. Silakan Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak Elias untuk cerita dan pengalaman Bapak ya. Wah, ini para ayah udah kayak informasi sekali nih dari pengalaman Pak Elias yang punya 3 anak. Saya sendiri punya anak 2. Seperti Pak Miki bilang, istri cukup 1 gitu ya, Pak. Cukup 1 ya. Dan betul di zaman digital ini, saya sebut lagi bicara tentang digital, tadi Pak Miki sempat singgung tuh ada AI itu ya. Ini tantangannya sungguh luar biasa. Sumber informasi, sumber kebenaran, generasi muda, anak-anak kita pasti akan beralih kepada yang terpercaya dan cepat. Hmm. Adanya Google dulu, atau AI sekarang gitu ya, dengan macam-macam aplikasi. Tetapi bagaimana kita sebagai ayah di rumah yang Tuhan panggil? Tentu kita diberi tanggung jawab besar sebenarnya oleh Tuhan. Tapi saya ingat sekali firman Tuhan mengatakan begini, siapa yang setia dalam perkara kecil, maka ia akan diberikan tanggung jawab yang besar. Dan Tuhan juga akan memperlengkapi, memampukan. Jadi dalam hal-hal kecil, inilah yang perlu kita perhatikan, kaum ayah. Di rumah atau dimanapun, kita harus terpaut dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tadi seperti Pak Elias cerita ya, dalam hal sepele pun, misalkan makan di jalan dan seterusnya. Saya juga teringat di dalam perintah Musa kepada kaum ayah sebenarnya yang dituliskan di kitab Ulangan yang pasal ke-6 ayat yang ke-7 tertulis seperti ini. Waktu Musa sudah memberikan firman Tuhan, 10 perintah Allah begitu ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu, dalam hati kaum ayah. Lalu ayat yang ke-7 ditulisnya begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, mengajarkan dan juga membicarakannya. Setia dalam hal kecil itu dalam hal apa? Dalam saat makan, dalam saat mungkin sedang bahas film barangkali, apalagi lagi rame nih ya saat ini ada film yang tentang keluarga, tentang pasangan. Wah, itu juga bisa nih gitu. Tapi sekali lagi kita kan dipanggil untuk menjadi kepala rumah tangga yang dalam konteks pembicaraan kita adalah imam. Tugas imam itu kan adalah membawa umat atau seorang yang menjadi wakil umat yang menghadap kepada Allah dan menaikkan doa atau mempersembahkan kurban supaya diterima kepada Allah. Berarti kaum ayah akan membawa anak-anaknya, membawa keluarga ini kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita hidupi, ya kita harus bawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Mau bahas film, ya saya karena di rumah tuh suka nonton film jadinya gitu ya. Jadi dulu waktu saya dengan istri juga memulai relasi kami gitu ya, itu diawali juga dengan bahas film kebiasaan sampai hari ini anak saya yang udah kuliah gitu ya, ada yang SMA kelas 12 ini mau mau kuliah juga kita singgung tentang film. Ada juga tentang sosial media. Bagaimana cerita tentang sosial media itu kita tanggapi, kita share di WA grup keluarga, ada juga saya bikin grup juga di Instagram gitu ya. Kita bicarain gitu. Memang bukan menggurui mereka, tapi saya coba mengajak diskusi. Diskusi hal-hal yang remeh-temeh ya, bisa tentang anjing juga ada gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang bisa membuat mereka berpikir dan membekas. Ada hal yang menarik yang saya juga dapati dari seorang ayah dalam mendidik anaknya yang laki-laki. Wah, saya bilang ini ide bagus sekali. Kenapa ide bagus? Karena saya sebenarnya generasi yang fatherless generation. Apa itu maksudnya fatherless generation? Saya tidak dekat dengan ayah saya. Di rumah saya seorang laki-laki yang kedua setelah ayah saya gitu ya.
Tapi saya tidak dekat dengan ayah saya. Nah, oleh karena pengalaman seorang ini, saya berpikir untuk bagaimana mewujudkannya bersama anak saya. Jadi, saya coba membangun relasi khususnya ke anak laki-laki saya ini. Yang pertama, karena dia senang juga, kami sekeluarga senang camping, saya senang mendaki, saya ajak mereka untuk mendaki, dan saya pernah mendaki berdua saja sama anak laki-laki saya begitu, mendaki gunung. Nah, di dalam pendakian itu ngobrol, kita menanggapi tentang banyak hal dalam kehidupan, melihat pendaki lain gitu, terus kita tanggapi semua. Bahkan kita saya mengajak mereka untuk berdoa, mengajak mereka untuk mendoakan apa yang kita bahas. Nah, ternyata inilah yang mungkin saya juga kehilangan ataupun tidak punya pengalaman seperti itu. Bukan sekadar kita menyuruh mereka berdoa, tapi kita tunjukkan juga untuk bagaimana kita berdoa. Terbayangkan kalau ayah tidak pernah berdoa, berdoanya pun pada saat di persekutuan tidak ada anak-anak gitu ya. Ya, Nah, itu pun jadi masalah juga. Makanya kita kaum ayah harus membiasakan diri dari hal kecil apapun menghidupi kehidupan rohani kita, sehingga hal-hal yang sederhana yang kita dapat hidupi itu kita bisa bagikan kepada anak-anak kita. Nah, makanya waktu kita memikirkan tentang kerohanian keluarga, terkhusus pada anak-anak, ya kita hidupi terlebih dahulu. Berdoa, bernyanyi, membahas buku barangkali, membahas apapun berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan bagaimana takut akan Tuhan, mengenal akan kehendaknya, mengenal akan tugas panggilan setiap anak-anaknya, setiap kita juga pasti memiliki hal demikian. Nah, itu kira-kira yang saya alami atau yang saya juga sempat gumulkan dalam masa-masa kehidupan berkeluarga yang saya juga belajar dari orang lain. Jadi kita mesti peka dan minta kepekaan daripada Tuhan untuk menaruh dalam hati kita untuk bisa mengemban tugas panggilan yang luar biasa daripada Tuhan, oleh karena juga keteladanan Kristus ya, yang mengasihi dan memberikan nyawanya bagi keluarganya. Itu dari saya kira-kira. wah luar biasa sekali Pak Hardi dan juga Pak Elias. Wah, insight-nya banyak sekali hari ini kita dapat. Dan saya percaya ini jadi berkat banget buat kita semua ya, para super disciples, para ayah, dan ibu-ibu juga boleh ya. Yang nonton, kita semua diberkati. Poin-poinnya aku merasa banyak sekali yang kita bisa belajar. Thank you, terima kasih banget buat para ayah. Nah, hari ini kita diingetin lagi bahwa menjadi kepala keluarga bukan cuma soal jadi sempurna. Bahkan buat Gen Z, ya kan, Gen Alpha, buat mereka itu kejujuran dan penerimaan itu sangat penting. Ya, bukan apa yang harus menjadi sempurna dalam rumah. Jadi peran ayah, gimana caranya kita bisa hadir di dalam rumah kita, memeluk mereka bahkan saat mereka lagi broken, mereka lagi nggak tahu ya, karena dunia ini membuat mereka menjadi confused gitu ya, membuat mereka terhilang, bahkan mereka nggak tahu mungkin di zaman AI ini ya, itu sepertinya lebih cepat dan mereka bingung apakah Tuhan benar-benar ada gitu kan, karena setiap kali mereka punya pertanyaan, sepertinya AI lebih cepat ya daripada ketika mereka berdoa. Tapi ketika kita benar-benar mengajarkan mereka, tadi yang Pak Hardi dan Pak Elias bilang, bahwa kita juga memberikan teladan buat mereka, nggak cuma mengajarkan, perlahan-lahan kita pasti akan melihat benih itu bertumbuh dan juga menghasilkan buah yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, jadi kita melihat tantangan yang begitu luar biasa, tetapi fokus kita bukan di situ, fokus kita di Tuhan kita yang luar biasa. Tekanan mungkin boleh ada, tapi kita terus berdoa sama-sama dengan keluarga kita dan berharap terus sama Tuhan, dan terus jaga jarak emosional kita, bangun rasa kekeluargaan bersama-sama. Rindukan hadirat Tuhan, rindukan rasa kenyamanan bersama-sama dalam keluarga. Ya mungkin kalau
hari-hari ini ya mungkin kita mengalami ya bisa dibilang apa tuh namanya the storm ya, storm comes through in your life gitu ya. Dalam keluarga mungkin bahtera keluarganya lagi agak goyang gitu. Ya karena kita lewati mengarungi kehidupan yang luar biasa ini, tapi kita diingatkan bahwa ketika Yesus mengarungi laut atau danau Galilea bersama ke-12 muridnya, dia nggak pernah tinggalkan mereka. Jadi satu kepastian buat kita di tengah-tengah gelombang yang luar biasa ataupun gelap sekalipun, ya Tuhan Yesus begitu setia dalam keluarga kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, Tuhan pasti setia buat kita. Nah, kita belajar bahwa memimpin rohani bisa dimulai dari hal-hal yang simpel, nggak usah yang terlalu besar dulu, ya dari keluarga dulu. Saya belajar bahwa dari hal-hal yang tidak terlihat itu jauh lebih penting, ya. Bahwa nafas kita walaupun nggak terlihat itu penting sekali. Ya, kita sekarang kadang-kadang masih punya nafas, kita nggak sadar gitu ya, kita take it for granted, kita pikir ini memang udah harusnya begini. Giliran kita di rumah sakit, susah nafas, sesak nafas, baru ingat, oh ya Tuhan, baru doa 8 kali sehari ya. Aduh, luar biasa Saudara ya kan. Ya para ayah jangan sampai seperti itu dulu, tetapi mari kita belajar dari hal yang sederhana. Kita mau dekat sama Tuhan dari doa, bangun mesbah doa, bangun kehidupan doa bersama Bapak, bersama ibu, istri, anak, ya kan. Dari langkah-langkah seperti itulah kita membangun suasana rohani di rumah kita masing-masing. Nah, mari ambil peran bagi kita semuanya. Jangan menyerah bahwa tantangan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria, ya, tapi Tuhan menyertai kita mulai hari ini. Jangan menyerah, terus kita sama-sama menjadi satu komunitas yang saling mendukung, ya, terhubung. Justru lewat acara seperti ini kita bisa saling menguatkan supaya makin banyak lagi orang-orang yang dikuatkan. Amin. Thank you semuanya untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita.